Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fatimatu Soleha di channel Ungu Film. Anjas. Kita lanjutin petualangan spiritual Risa bersama ketiga sahabat hantunya di film Danur 2 ini ya. Kali ini Risa harus berhadapan dengan hantu jahat yang menghuni rumah tantenya yang masih berlokasi di Bandung. Gimana kisahnya? Apakah Risa bisa selamat dari teror hantu jahat itu? BTW, kalian nonton dulu dah Danur yang pertama ini. Biar lebih ngerti aja gitu sama karakter di universe ini. Biar gue dan tim makin semangat, bisa yuk subscribe kita dulu. Kalau udah, mari kita gaskan. Cerita dibuka dengan pernyataan seorang pria bernama Ahmad Mufraini yang jatuh cinta dengan seorang wanita yang cantiknya kelewatan dah. Cerita kali ini adalah kisah nyata dari Risa Saraswati. Dan inilah Danur 2, Madah. Oke, cerita berlanjut ke seorang cewek bernama Risa yang terbangun akibat mimpi buruk ketemu sosok Asih. Dia dibangunin sama adiknya bernama Riri untuk siap-siap pergi dan disuruh matiin alarm HP. Setelah didengerin baik-baik, HP-nya ada di dalam lemari. Risa mau siap-siap mandi, tapi pintu lemarinya tiba-tiba kebuka sendiri. Ternyata dibuat sembunyi sama ketiga hantu temannya Risa. Siapa lagi kalau bukan Peter, William, sama Jensen. Setelah mandi, Risa dan Riri diajak sarapan bareng sama keluarga Tante Tina. Ada anaknya bernama Angki, Om Ahmad, dan Tante Tina itu sendiri. Setelah itu, Risa pamitan pergi buat nganterin Riri ke tempat latihan balet. Kalau kalian nonton Danur pertama, nama Andri itu juga bisa dipanggil Angki ya. Oke, lanjut. Risa fotoin Riri saat latihan balet untuk dikirim ke emaknya. Tapi anehnya, ada bayangan putih di hasil jepretan Risa. Gak cuma itu, Risa refleks teriak ketika ngeliat sosok hantu yang wajahnya hancur sebelah. Akibat teriakannya tadi, Riri jadi sebel dan melarang Risa datang ke pentas baletnya karena malu sama teman-temannya. Sementara itu, Tante Tina terbangun dan mendapati suaminya lagi nulis sesuatu di rumah seberang. Lalu Risa juga ngeliat Om Ahmad abis beli seikat bunga. Mencurigakan. Menjelang maghrib, Risa, Riri, Tante Tina, dan Angki ngelayat ke makam nenek. Lalu disusul sama Om Ahmad yang ngakunya abis kerja. Setelah berdoa, Riri minta foto bareng buat dikirim ke Ellie. Sementara Riri cerita soal kejadian memalukan saat latihan balet, Risa diantar Angki ke kamarnya. Angki jelasin rumah pavilion seberang adalah areanya Om Ahmad. Nah, Risa dan Riri rencananya mau nginep di rumah Tante Tina karena emaknya menyusul bapaknya yang dinas ke luar negeri. Tante Tina bawain cilok buat cemilan, sekalian minta tolong ke Risa untuk teleponin Om Ahmad. Baru juga angkat gagang telepon, Om Ahmad udah sampai rumah dan langsung masuk kamar. Angki dan Tante Tina sempat heran. Tapi kalau nggak mau cilok, ya udahlah, lumayan jatahnya Om Ahmad bisa dimakan. Puas makan cilok, Riri iseng cobain filter prediksi usia orang. Dia heran dengan hasil filternya di samping Om Ahmad yang berusia 130 tahun, cuma nggak ada orangnya. Risa cuma nganggep itu cuma kesalahan filternya aja. Zaman-zaman segitu kan emang suka nggak jelas ya filternya. Di waktu jam tidur, Angki yang lagi asik main HP mendapati pintu kamarnya kebuka. Dikiranya emaknya, malah sosok hantu yang ngintip di dapur. Karena nggak nemu sesuatu yang aneh, Angki bikin kopi sendirian di dapur. Sementara itu di kamar, Tante Tina ikut diganggu sama sosok hantu yang sama. Untung gak bisa lihat hantunya. Selesai bikin kopi, Angki ngedenger pianonya bunyi sendiri. Dia kaget karena emaknya mendadak datang dan nyuruh dia sholat dan segera tidur. Angki pergi ke kamar mandi dan dilihatin sama sosok perempuan dengan wajah yang mengerikan. Pagi hari, Risa mendapati ada mainan berantakan di ruang tengah. Dia mengira ini perbuatan dari 3 sahabatnya. Tapi malah ketemu 2 hantu bocah yang asing bernama Hans dan Hendrik yang minta jadi temannya Risa. Belum juga jawab, Risa dikagetin sama Riri yang ngasih tahu kalau ada panggilan telepon dari Angki. Rupanya, Risa diminta nginep lagi karena Angki mau cerita sesuatu. Makin kesini, Om Ahmad makin kesana. Angki makin merasa aneh dengan bapaknya yang mulai menanam bunga sedap malam yang terkenal disukai sama jin dan hantu. Baru juga disindir sama Angki, foto di ruang tamu mendadak jatuh sendiri. Karena kakaknya tak kunjung keluar, Riri menghampiri Risa di kamarnya untuk segera nginep lagi di rumah Tante Tina. Sebelum ninggalin kamar, Risa diperingatkan William agar jangan ke rumah Tante Tina. Malamnya, Andri menceritakan hal aneh yang dia alami kemarin. Belum lagi, sekarang Om Ahmad sering naruh bunga sedap malam di setiap sudut rumah. Dari situ Risa menduga kalau Om Ahmad ini selingkuh.
Semuanya pada kumpul buat makan malam. Tinggal Om Ahmad yang belum hadir. Riri dijelasin sama Tante Tina kalau bunga sedap malam baunya memang muncul di waktu malam. Tapi si Risa ini justru mencium bau lain. Pas mau dijelasin bau apa, Om Ahmad datang dan mereka semua mulai makan malam. Pas balik ke kamar, Risa mulai diusilin sama penunggu rumah Tante Tina. Dari gorden jendela yang kebuka sendiri, sampai ada sosok yang sembunyi di balik gorden. Dari gelagat kakaknya, Riri udah tahu pasti ada yang aneh di rumah ini. Soalnya Riri cerita kalau tangannya sempat dipegang sama sosok tanpa wujud saat main bekel. Kebetulan banget pas lihat keluar jendela, Risa ngelihat sosok hantu perempuan di seberang rumah. Risa bangun karena pintu kamar kebuka tutup sendiri. Pas mau ditutup, tiba-tiba ada sosok perempuan yang bikin Risa kebangun. Walah, ternyata cuma mimpi. Mumpung masih waktu orang pada tidur, Risa diam-diam pergi ke pavilion sebelah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai di sana, dia ngelihat sebuah buku yang dipegang sama Om Ahmad. Pas mau diambil, Risa kebangun dari tidurnya. Ya elah, kali ini beneran kebangun ya. Risa mencoba pergi ke pavilion sebelah seperti yang ada di mimpi. Bener dong, Om Ahmad lagi tidur sambil bawa buku. Dia berhasil ngambil buku itu dan kembali ke rumah Tante Tina. Tapi tiba-tiba, dia mendengar suara piano yang dimainkan sama sosok perempuan. Ditanyain, sosok itu malah ketawa dan nyuruh Risa pergi. Baru juga buka halaman depan, Risa dikagetin sama teriakan Tante Tina dari kamarnya. Angki dan Riri juga ikutan datang. Mereka ngebawa Tante Tina ke rumah sakit. Katanya dokter sih kondisinya sudah baik-baik aja dan boleh dibawa pulang. Cuma mungkin ada gangguan dari sisi psikis. Mumpung udah subuh, Angki dan Risa ngajakin Om Ahmad sekalian buat sholat subuh bareng. Cuma Om Ahmad ini diem kayak patung. Setelah Angki dan Risa sholat subuh, Om Ahmad hilang entah kemana. Mereka berdua berpencar untuk mencari Om Ahmad. Risa gak sengaja nyasar masuk ke ruang mayat. Dia ketemu sama seorang pengurus mayat yang bisa nyium danur. Risa jadi refleks nanya soal kejadian akhir-akhir karena dia gak bisa nyium bau danur walau dia sendiri udah diganggu. Pengurus itu memberitahu kalau hantu yang kuat bisa menyembunyikan diri dari manusia. Untuk itu, Risa disarankan untuk melakukan madah atau mendalami dan membaca lebih dalam. Entah itu kekuatannya atau hantu itu sendiri. Pulang dari rumah sakit, Tante Tina jadi ikutan diem kayak Om Ahmad. Tapi parahnya Tante Tina gak bisa jalan. Disuapin Risa, diem aja. Ditanyain Angki juga diem aja. Risa meminta Riri untuk nyuapin Tante Tina. Lalu dia ngajak Angki keluar dari kamar Tante Tina. Sesaat setelah itu, Om Ahmad melewati kamar Tante Tina dan pergi gitu aja. Cuek amat. Risa memberitahu Angki sebuah buku harian hasil nyolong dari Om Ahmad. Isinya adalah ungkapan rasa cinta Om Ahmad pada seseorang bernama Elizabeth. Om Ahmad juga mau nyusul ke alam berikutnya tepat di hari ulang tahun Elizabeth. Risa juga menemukan foto Elizabeth dengan seorang pria dan tanggal ulang tahun Elizabeth. Kalau dihitung-hitung, usia Elizabeth ini cocok dengan hasil filter foto dari Riri, yang artinya filter kosongan itu adalah sosok Elizabeth. Terjawablah kalau selama ini Om Ahmad kasmaran sama hantu Elizabeth. Karena tadi disebut Om Ahmad bakal wassalam untuk hidup bareng Elizabeth, Risa meminta petunjuk sama Peter CS. Ditemenin Angki, Risa memanggil Peter CS dengan lagu favoritnya. Tapi Risa keburu kerasukan arwah sosok perempuan. Angki mengira kalau Risa kesurupan hantu Elizabeth. Jadi dia menunjukkan foto di depan hantu itu. Sambil menangis, hantu itu memberitahu laki-laki di foto itu bernama Dimas yang wassalam karena dihabisi sama seseorang. Arwah itu mendadak marah dan menyerang Angki. Dengan sedikit kesadaran, Risa meminta Angki menyingkir agar dia melawannya sendiri dengan doa. Walau diucapkan terbata-bata, akhirnya hantu itu keluar dari badan Risa. Risa segera menolong Om Ahmad yang ada di pavilion. Tapi Peter CS mencegahnya. Dia gak peduli dan masuk ke dalam pavilion. Di sana udah ada Om Ahmad yang lagi ditempelin sama sosok asli Elizabeth yang jauh lebih menyeramkan. Om Ahmad yang dikendalikan Elizabeth pun mencekik Risa. Sambil terbata-bata, Risa melantunkan doa untuk melepaskan omnya dari pengaruh Elizabeth. Dia sempat diseret menjauh dari Om Ahmad. Untungnya Peter CS muncul untuk membantu. Risa berhasil menyadarkan Om Ahmad dari pengaruh Elizabeth. Dia meminta Om Ahmad untuk menyobek lembaran buku hariannya karena Elizabeth hidup di sana. Bersamaan dengan lenyapnya hantu Elizabeth, Tante Tina sembuh dari penyakitnya. Om Ahmad meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Risa berterima kasih sama Peter CS karena sudah ditolongin. Mereka ngenalin hantu perempuan cantik bernama Ivana.
Menurut cerita Ivana, dulunya dia bersahabat dengan Elizabeth. Nah, Elizabeth ini suka sama adiknya Ivana bernama Dimas. Tapi cinta mereka terhalang restu orang tua. Bapaknya Elizabeth tega menjeder kepala Dimas yang membuat persahabatan Ivana dan Elizabeth hancur. Tak lama Elizabeth ditemukan wassalam melayang di udara. Di akhir cerita, Risa akhirnya dibolehin nonton pentas baletnya Riri. Sekalian ngajak Angki, Tante Tina, Om Ahmad, dan Peter CS. Risa ketemu sama sosok hantu penari bernama Cating. Kali ini dia udah gak bertingkah aneh lagi dan lebih tenang dari sebelumnya. Jadi begitulah cerita Danur 2. Pelan-pelan Teh Risa jadi makin pro ya dalam urusan dunia gaib. Ya namanya juga jam terbang ya kan, lama-lama juga terbiasa ngeliat hantu. BTW kisahnya Ivana udah pernah kita bahas loh. Gimana menurut kalian? Apakah seru atau biasa aja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Request film atau series juga bisa sekalian di kolom komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor, bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan selingkuh. Dah, singkat, padat, jelas. Oke, kesepian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.